Selamat pagi, Bapak dan teman-teman. Perkenalkan, saya Agatha Ayu Nuraini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah strategi intrapreneurial digital marketing untuk Nintendo yang berjudul Play Beyond. Every ending unlocks a new adventure. Strategi ini berangkat dari satu pertanyaan sederhana. Bagaimana Nintendo dapat mempertahankan keterlibatan pemain bahkan setelah mereka menyelesaikan sebuah game melalui Play Beyond? Kami mengusulkan sebuah ekosistem digital yang tidak hanya mendorong pemain untuk bermain, tetapi juga terus terhubung, berkreasi, dan menjadi bagian dari komunitas Nintendo dalam jangka panjang. Sebelum menentukan solusi, kami terlebih dahulu mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi Nintendo. Tantangan pertama adalah players leave after finishing game. Banyak pemain menjadi kurang aktif setelah menyelesaikan alur utama permainan atau memperoleh seluruh achievement. Akibatnya, frekuensi bermain menurun dan tingkat retensi pemain ikut berkurang. Tantangan kedua adalah communities are fragmented. Nintendo memiliki berbagai franchise besar seperti Mario, Zelda, Pokemon, dan Animal Crossing. Namun, setiap komunitas masih berjalan sendiri-sendiri sehingga interaksi antar franchise masih sangat terbatas. Tantangan ketiga adalah revenue depends on new releases. Aktivitas pemain biasanya meningkat ketika game baru dirilis, tetapi setelah itu kembali menurun. Kondisi ini membuat peluang memperoleh pendapatan berulang dari DLC, merchandise, maupun Nintendo Switch Online menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, tantangan Nintendo saat ini bukan lagi bagaimana mendapatkan pemain baru, melainkan bagaimana membuat pemain tetap kembali setelah permainan selesai. Di balik tantangan tersebut, kami melihat peluang yang sangat besar. Target utama strategi ini adalah Gen Z dan Young Millennials berusia 15 hingga 35 tahun yang aktif bermain game, menggunakan media sosial, dan senang berbagi pengalaman digital. Selain itu, kami juga menargetkan penggemar Nintendo yang telah lama menjadi bagian dari komunitas serta keluarga yang menikmati permainan Nintendo bersama. Consumer insight yang kami temukan adalah bahwa pemain saat ini tidak hanya ingin menyelesaikan permainan, mereka juga ingin menunjukkan pencapaian, membuat konten, berinteraksi dengan komunitas, dan mendapatkan pengakuan dari pemain lain. Dengan kata lain, Nintendo memiliki peluang besar untuk menghubungkan seluruh komunitas tersebut ke dalam satu ekosistem digital yang berkelanjutan. Berdasarkan peluang tersebut, kami menghadirkan big idea yang kami beri nama Play Beyond. Play Beyond merupakan sebuah ekosistem digital yang mengubah Nintendo dari perusahaan yang hanya dikunjungi saat ada game baru menjadi brand yang terus berinteraksi dengan pemain setiap hari melalui komunitas, kreativitas, dan pengalaman bersama. Strategi ini memiliki 3 pilar utama. Pilar pertama adalah connect, yaitu menghubungkan pemain dari berbagai franchise ke dalam satu komunitas Nintendo. Pilar kedua adalah create, yaitu mendorong pemain menjadi kreator melalui konten seperti gameplay, fan art, cosplay, maupun speed. Pilar ketiga adalah return, yaitu memberikan alasan bagi pemain untuk terus kembali melalui tantangan mingguan, reward eksklusif, dan berbagai aktivitas komunitas. Dengan demikian, Play Beyond
tidak hanya memperpanjang pengalaman bermain, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang antara pemain dan Nintendo. Untuk mewujudkan strategi tersebut, kami mengembangkan 3 implementasi utama. Yang pertama adalah Nintendo Passport. Nintendo Passport merupakan identitas digital yang menyatukan achievement, reward, dan progres pemain di berbagai franchise Nintendo sehingga pemain memiliki satu perjalanan yang berkelanjutan. Yang kedua adalah Weekly Quest. Setiap minggu pemain akan mendapatkan tantangan baru dari berbagai game Nintendo seperti Mario, Zelda, Pokémon, maupun Animal Crossing. Hal ini memberikan alasan baru untuk terus kembali bermain. Yang ketiga adalah Creator Hub. Creator Hub menjadi tempat bagi pemain untuk membagikan fan art, cosplay, speedrun, gameplay, dan berbagai karya kreatif lainnya. Karya terbaik akan mendapatkan apresiasi melalui platform resmi Nintendo. Ketiga fitur tersebut saling melengkapi sehingga mampu meningkatkan partisipasi komunitas sekaligus memperkuat loyalitas pemain. Strategi ini didukung oleh berbagai platform digital yang memiliki fungsi berbeda. TikTok dan Instagram digunakan untuk meningkatkan awareness serta mendorong user-generated content melalui Weekly Quest dan Creator Showcase. YouTube dan Discord berfungsi sebagai pusat komunitas melalui turnamen live discussion serta kolaborasi dengan kreator. Sementara itu, Nintendo App menjadi pusat ekosistem Play Beyond melalui Nintendo Passport, reward tracking, dan Weekly Quest. Website berfungsi sebagai pusat informasi, registrasi event, dan Creator Hub. Dengan pembagian peran tersebut, seluruh platform saling terhubung dan menciptakan perjalanan digital yang utuh bagi pemain Nintendo. Untuk mengukur keberhasilan strategi ini, kami menetapkan beberapa indikator kinerja utama dari sisi marketing. Kami menargetkan peningkatan community engagement sebesar 35% serta user-generated content sebesar 40%. Dari sisi bisnis, kami menargetkan peningkatan player retention sebesar 20% dan peningkatan penjualan DLC serta merchandise sebesar 15%. Kami berharap strategi ini dapat memberikan lebih banyak alasan bagi pemain untuk kembali bermain, memperkuat rasa memiliki terhadap komunitas Nintendo, meningkatkan loyalitas pelanggan, serta menciptakan pertumbuhan bisnis yang lebih berkelanjutan. Sebagai penutup, Play Beyond bukan hanya sebuah kampanye digital, tetapi sebuah strategi jangka panjang yang berfokus pada membangun hubungan antara Nintendo dan para pemainnya. Dengan menghubungkan berbagai komunitas, mendorong kreativitas pemain, dan menghadirkan pengalaman digital yang berkelanjutan, Nintendo tidak hanya dapat meningkatkan engagement, tetapi juga memperkuat loyalitas serta menciptakan pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan. Kami percaya bahwa masa depan Nintendo tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak game yang berhasil dirilis, tetapi juga oleh seberapa kuat hubungan yang mampu dibangun dengan para pemainnya. Karena setiap akhir permainan seharusnya menjadi awal dari petualangan yang baru.